Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita absen dulu ya. Bentar. Di sini jumlahnya ada berapa orang? Puji Purdia ada berapa? Ada 7, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Baiklah, materi kita hari ini yaitu kita membahas tentang rangkaian arus bolak-balik. Sebelum masuk ke materi, lebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari arus bolak-balik atau AC dengan baik. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis dari rangkaian arus bolak-balik atau AC. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan menganalisis prinsip kerja dari rangkaian arus bolak-balik atau AC. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian arus bolak-balik atau AC. Apa sih arus bolak-balik itu? Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam arah, di mana arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Terus, pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Terus, rangkaian arus bolak-balik itu terdiri dari beberapa rangkaian. Pertama, ada rangkaian resistor, yang kedua rangkaian induktor, dan yang ketiga ada rangkaian kapasitor. Ini dia jenis-jenis dari rangkaian arus bolak-balik atau AC. Yang pertama kita akan bahas yaitu rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, di mana fungsi rangkaian resistor dalam arus bolak-balik ialah untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang hidup. Ini adalah sebuah rangkaian resistor pada arus bolak-balik dan ini merupakan grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada resistor. Berdasarkan grafik ini terlihat bahwa tegangan dan arus berada pada keadaan sefase, yang artinya mencapai nilai maksimum pada saat yang sama. Sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Besarnya tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber. Oke, di sini terdapat contoh soal di mana bisa kalian baca bahwa sebuah sumber arus sinusoidal AC memiliki frekuensi sudut 100 Rad per S dan punya arus maksimum sebesar V per 600 S adalah titik-titik. Nah, jadi terlebih dulu kita tulis yang diketahui dari soal di atas, di mana di sini terdapat omeganya, yaitu 100 Rad per S. Terus juga di sini terdapat arusnya sama dengan miliampere dan juga T-nya. Terus yang ditanya adalah I.
arus yang terjadi pada selang waktu pi per 600 S adalah titik-titik. Nah, sini kita jawab, di mana ini menggunakan rumus arus yang mengalir melalui resistor. I sama dengan IM sin dalam kurung omega dikali T. Tinggal kita masukkan 10 dikali sin 100 dikali pi per 600. Sehingga mendapatkan, di mana pi ini adalah 180 derajat per 6. Nah, sehingga menghasilkan 5 miliampere. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Sini terdapat rumus XL itu sama dengan omega dikali L. Keterangannya, XL itu sama dengan reaktansi induktif. Omeganya yaitu kecepatan sudut, L-nya sama dengan induktansi induktor. Di sini terdapat sebuah rangkaian induktor pada arus bolak-balik, dan di sini juga terdapat grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor. Berdasarkan grafik ini, terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat induktornya maksimum, begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat 1/4 periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Nah, di sini terdapat rumus arus yang mengalir pada induktor, juga rumus tegangan pada induktor. Di sini terdapat keterangannya, bisa kalian baca, dan juga terdapat soal. Di mana contoh soalnya, yaitu sebuah hambatan sebesar 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan, maaf ya, apakah suara saya masih jelas? Jelas, Bu. Oke, Bu lanjutkan. Persamaan Pi sama dengan 200. Kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui R-nya sama dengan 50 ohm. Di situ Pi-nya sama dengan 200 sin. Persamaan tegangan tiap saat diberikan oleh Pi sama dengan V maksimal sin omega dikali T. Nah, berarti Pi-nya tinggal kita masukkan 200 sin, sehingga Pi maksimalnya sama dengan 200 Pi. Maka arus maksimum pada rangkaian yaitu, di sini rumusnya I maksimum atau ya sama dengan Pi max per R. Tinggal kita masukkan 200 dibagi 50 sehingga mendapatkan hasil 4 ampere. Dan juga untuk arus rata-ratanya tinggal dimasukkan. Di sini terdapat 21,2 I dibagi R, tinggal dimasukkan. Untuk nilai I max-nya sama dengan 4. Itu di sini Pi-nya kita memakai 3,14 sehingga hasil I rata-ratanya yaitu 2,55 ampere. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Yang ketiga yaitu rangkaian resistor. Bukan rangkaian resistor tetapi rangkaian kapasitor.
Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Di sini terdapat rumusnya, Xc sama dengan 1 dibagi omega. Keterangannya, Xc sama dengan reaktansi kapasitif atau ohm, omeganya sama dengan kecepatan sudut, L-nya sama dengan induktansi induktor. Di sini terdapat rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik, dan di sini juga terdapat grafik hubungan tegangan dan arus terhadap waktu pada kapasitor. Berdasarkan grafik ini, terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitor bernilai 0, begitupun sebaliknya. Bentar ya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat Halo? Apakah suara Ibu masih kedengaran? Terdengar. Oke. Ibu lanjutkan ya. Dari grafik ini terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum saat tegangan kapasitornya bernilai 0. Begitupun sebaliknya. Artinya, arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Di sini terdapat rumus, yaitu rumus arus yang mengalir pada kapasitor dan juga rumus tegangan pada kapasitor. Sini bisa kalian lihat sendiri rumusnya dan juga keterangannya bisa kalian baca. Sini juga terdapat contoh soal. Contoh soalnya yaitu kapasitas pengganti susunan kapasitor di bawah adalah rangkaian paralel. Kita tulis dulu yang diketahuinya terlebih dahulu. C1-nya sama dengan 6F-nya juga 3F. Yang ditanya adalah kapasitas penggantinya atau CV, di mana kapasitor di atas disusun secara paralel, maka kapasitas pengganti memenuhi. Berarti ini tinggal kita tambahkan saja ya. Di mana CV-nya sama dengan C1 ditambahkan dengan C2, lalu kita tambahkan dengan C3. 6, tinggal kita masukkan 6 ditambah 3 ditambah 3, berarti hasilnya 12F. Sehingga kapasitas penggantinya itu bernilai 12F. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Tentang jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik atau AC. Bisa? Baiklah, untuk tugas selanjutnya, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya, Uji nanti membagikan kelompok, yaitu membuat rangkaian dari jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik. Nah, jenis-jenis rangkaian arus bolak-balik, ya tadi kan ada rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan juga rangkaian kapasitor. Ibu ingin nanti satu kelompok terdiri dari 3 atau sampai 4 orang. Jadi minggu depan tugasnya kalian membuat rangkaian, kalian bisa pilih ingin membuat rangkaian resistor, kapasitor, atau induktor. Kapasitor. Ya, puji ya.
Baik, Ibu. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jika masih ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan aja lewat WA grup. Oke. Ini masih hadir semua kan? Masih lengkap, Bu. Oke, baik. Baiklah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Untuk minggu depan, kerjakan tugas kelompoknya. Nanti akan dibagikan oleh ketua kelas uji. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekian materi dari Ibu. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.